Daripada berlian dikasih ke Hindia Belanda lagi, ke sekutu, udahlah merdeka aja lah kalian, gitu kan. Toh kami juga nggak bisa lagi nguasai kalian nanti kalau kalah. Jepang itu sudah sangat kuat dan sangat siap bertempur. Kita apa kan kita sering dengar apa bambu runcing. Bambu runcing sama pistol 11 pun bambu runcing di pistol segini mati kita. Ada tamtama rendah nyerang rumah jenderal, ditampari dong begitu kan. Kan Serang, plak, plak. iya, Kenapa sih Indonesia nggak bikin channel YouTube aja, terus seluruh rakyat Indonesia subscribe. seluruh rakyat Indonesia subscribe, nonton, terus nanti uangnya buat bayar utang negara. Ini pemikiran mind blowing loh. Aspire to inspire. Soekarno Hatta Syahrir ini akhirnya Soekarno dan Hatta ini berkolaborasi. Hatta dan Syahrir ini sebenarnya sangat menolak. Mereka tahu kalau Jepang ini adalah fasis yang memang mereka tidak sukai. Akhirnya Hatta dan Syahrir ini di buku Reclap ini ada dijelaskan bagaimana Hatta dan Syahrir itu akhirnya kayak ini ya Kak, kayak ngomong Kong kali kong. iya kong kali bro. Aku kata Hatta nih ya, kita bahasa gaulnya sedikit, bro. Aku kayaknya nggak bisa kita main gerakan bawah tanah. Aku harus gabung sama Soekarno untuk tetap berkolaborasi dengan Jepang karena Jepang dia lagi kuat. Kita harus memanfaatkan momentum dekat dengan Jepang karena akhirnya nanti kita butuh dia juga. Nah, Syahrir tetap bersikuku, aku nggak suka sama Jepang, nggak mau aku katanya. Aku tetap gerakan bawah tanah ya. Akhirnya Soekarno Hatta itu berkolaborasi dengan Jepang. Tapi tetap punya niat untuk memerdekakan diri. Hatta Syahrir. Syahrir. Oh, Syahrir doang. Syahrir itu tetap main di gerilya di bawah tanah, tetap membuat gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang. Nah, jadi kayak udah dibagi lah tugasnya gitu. Iya. Bro, kau tugas sana, aku tugas ini ya, gitu. Ya itu nanti itulah. Jadi saat itu memang Jepang itu karena untuk kebutuhan perang Kak, makanya dia sangat eksploitatif. Jadi jadi saya membenarkan itu kenapa lebih kejam daripada ratusan tahun ya. Belanda nggak ada perang sama siapa-siapa saat itu. Dia hanya untuk kebutuhan. Dia mau menguasai doang gitu kan. Belanda kan konsepnya bukan untuk perang tapi kan untuk kekayaan, keuntungan. Pedagang itu kan, oh ya udahlah laku hari ini segini udah jadi. Kalau Jepang ini dia memang tidak ada untuk keuntungan tapi kebutuhan yang lebih berat itu perang. Makanya tenaga-tenaga rakyat kita diperas dengan lebih cepat sama lebih eksploitatif lah bahasa. Kalau istilah zaman sekarang tuh kebutuhan dan keinginan ya. Kayak Belanda tuh nafsu aja pengen punya ini dari Indonesia. Tapi kalau Jepang tuh kami butuh gitu ya. Jepang ini kebutuhan. Kalau nggak ada ya mereka gagal di perang Asia Berasa Timur. tabungan deh Indonesia ini dikuras buat ininya sendiri. Ya, buat beli ya, buat beli alat perang. ya apa ya? Ya dia kan ininya kan sumber daya manusianya kan orang-orangnya kan dididik, sumber daya manusianya diperas habis-habis. Seolah-olah kan zaman Belanda dulu kita nih rakyat nggak boleh belajar, nggak boleh ini, begitu ada Jepang dikasih belajar, boleh militer apa segala macam, dikirain kan wah kita bebas, kita boleh pintar nih gitu. Rupanya ya kan. Padahal memang klan lah yang mau dipakai. Iya. Karena kalau cuma ngarap penduduk atau tentara Jepang yang dari Jepang asli sendiri nggak bisa mensupport perang Asia Timur Raya yang gitu besar Kak. Karena Amerika juga akhirnya join dengan sekutu kan, dengan Inggris, dengan apalagi dengan Prancis yang akhirnya mereka juga banyak karena bergabung kan. Ya Jepang juga gitu, dia nggak bisa ngarap tentara murni dari Jepangnya sendiri, harus pakai negara jajahan. Itulah makanya bahkan Jenderal Sudirman sendiri itu adalah didikan Jepang. Jenderal Sudirman itu adalah tentara yang dilatih Jepang itu tadi. Tapi kan tetap masa kita mau dijajah terus, ya udah kita dilatih aja. Tapi kita tetap ikut aja. Tetap memanfaatkan momentum untuk tujuannya adalah kemerdekaan. Karena memang nanti tentara-tentara di awal kemerdekaan yang dipakai itu adalah tentara-tentara hasil didikan Jepang. Berarti ini selama Jepang menyerang Indonesia ini, orang-orang Indonesia itu sudah mulai pintar lah ya. Kayak ya kita ikutin aja cara main orang ini. Ikut aja cara mainnya. Tapi kita tetap punya tujuan lain, yaitu merdeka. Berarti sadar dong orang-orang Indonesia ini kalau misalnya Jepang. Sadar, terutama kaum terdidiknya. Karena kan ya tadi saya bilang tidak banyak kaum terdidiknya masa itu. Karena tidak semua orang juga mempunyai
atau memiliki akses kepada pendidikan. Kemudian Jepang kan terusir nih dari Indonesia setelah 3,5 tahun mereka Ya. menjajah. Itu kan ada tadi kaum Republikan. Mereka apakah sudah sadar kalau Jepang itu menjajah mereka atau masih kayak Jepang kembali gitu? Nah, jadi setelah tiganya saya bilang ya tahun-tahun pertama itu banyak akhirnya kaum Republikan sadar, wah nggak beda jauh kawannya sama Belanda wah gitu. Jadi Udah mulai pintar. iya mulai sadar bahwa mereka ini ya menjajah juga tujuannya untuk kepentingan mereka di Perang Asia Timur Raya itu. Makanya akhirnya apa ya? Akhirnya ya kaum Republikan juga mencoba-coba melakukan perlawanan, tapi tidak masif karena Jepang saat itu lagi tetap powerful, lagi berkuasa banget. Itu yang akhirnya, tapi itulah perang ya, namanya juga seperti diserang sekutu. Akhirnya kan titik baliknya itu bom Hiroshima Nagasaki itu. Biarpun sebelum itu memang sudah ada narasi-narasi, sebenarnya Jepang ini sudah di awal-awal tahun 45 itu sudah mulai kayak wah udah banyak kemunduran kita perang ini, sudah banyak kalah di beberapa tempat. Makanya itulah kemudian Jepang itu semacam memberi ansor, angin surganya. Kayak Indonesia, kalian mau merdeka kan? Gitu. Bentuklah panitianya gitu. Pertama BPUPKI dibentuk. Terus, iya. ya. Setelah dibentuk nanti dirancang lah kayak mana nanti dasar negaranya, bagaimana nanti isi negaranya dan sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Diseriusi lagi dengan namanya PPKI. Panitia Persiapan. Berarti kan kalau namanya persiapan, Kakak mau mengadakan Al Azhar Al Syarif ini mengadakan sesuatu acara. Pasti kan ada panitia, ada persiapan. Apa yang mau disiapkan gini. Gitu Kenapa juga kemerdekaan Indonesia harus disiapkan gitu ya? Nah, berarti kan jadi teman-teman di sini ya mau setuju apa tidak, kemerdekaan kita itu sedikit banyak ada pemberian Jepang. Karena pemimpin-pemimpin kita itu dipersiapkan kayak panitianya ada loh. Kenapa Jepang ngasih kemerdekaan ke kita? Karena dia udah merasa udah mulai lemah nih. Dia mulai tahu kayak aku udah mulai kalah ini, udah nggak bisa gue ini lagi. Jadi daripada berlian dikasih ke Hindia Belanda lagi ke sekutu, udahlah merdeka aja lah kalian, gitu kan. Toh kami juga nggak bisa lagi nguasai kalian nanti kalau kalah, gitu kan. Akhirnya itulah di pemimpin-pemimpin Republik kita itu disiapkan, dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Berarti kan sudah ada. Tapi ini maaf ya, kok agak kurang masuk akal gitu. Maksudnya gini, Indonesia ini seolah-olah kan diberi kemerdekaan oleh Jepang. Padahal kenapa kita harus diberi? Kenapa dikasih gitu? Kan kita Indonesia gitu loh, yang harusnya itu kita nendang gitu loh, get out gitu loh. Kita nendang nggak bisa karena nggak sekuat kita saat itu ya, karena belum jadi sebuah negara, kita nggak punya pasukan terlatih untuk mengalahkan Jepang. Jepang itu pasukannya terlatih. Jadi memang kemerdekaan kita itulah yang nyatanya memang harus dipersiapkan gitu, terdengar dipersiapkan. Kita kalau mau perang secara fisik saat itu Kak, betul-betul nggak akan bisa ngelawan Jepang. Jepang itu sudah sangat kuat dan sangat siap bertempur. Kita apa kan kita sering dengar apa? Bambu runcing. Bambu runcing sama pistol, 11 pun bambu runcing di pistol segini mati kita. Makanya saat itu Jepang itu ya sedikit iba lah dalam tanda petik. Tadi ketika dia sudah mulai tahu posisinya melemah dalam Perang Dunia Kedua, dalam Perang Asia Timur Raya, dan dia juga akhirnya ya iba melihat Indonesia terus-terusan dijajah. Biarpun dia tidak sepenuh hati juga ingin melepaskan Indonesia, masa berlian dilepas loh, sumber daya kita banyak gitu. Dengar tuh Saudara Lazar, Indonesia itu berlian di mata penjajah. Penjajah. Oke, kita aja nih. Memang kalau punya sendiri tuh susah ditengok, syukur. Jadi akhirnya ya Jepang membentuk dari tokoh-tokoh nasional kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo dan sebagainya. Itulah PPKI, dari BPUPKI terus naik ke PPKI. Itulah diciptakan untuk mempersiapkan apa sih sebuah negara mau merdeka itu, apa yang perlu disiapkan. Itulah ada undang-undangnya, ada perangkat kemerdekaannya, ada perangkat ininya, dan itu yang memang sangat dibutuhkan Belanda. Kan saya pernah bilang di Agustus pertengahan itu Soekarno Hatta kan diundang ke Dalat, Vietnam, oleh pimpinan tertinggi militer Jepang di Asia Timur Raya, Marsikal Terauchi.
Di situ Terauchi udah bilang, ya udah Soekarno Hatta bahasa Medan nih kayak. Ya sudah. Oke, saya sudah setuju. Silahkan pulang, persiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu di tanggal 14 atau 13 Agustus gitu. Nah, bom Hiroshima itu besoknya 15-16 tuh Hiroshima Nagasaki digempur. Ketika pulang, Soekarno Hatta itu jumpa dengan pimpinan militer yang angkatan darat yang ada di Jawa. Dia bilang, ya kalau Marsikal Terauchi udah ngomong gitu, ya udah kalian persiapkanlah gitu. Tapi tetap kami belum dapat berita resmi bahwa Jepang itu tunduk kalah gitu kan. Makanya tapi ketika Jepang ini sudah mau runtuh, sudah mau kalah karena bom Hiroshima Nagasaki itu, para pemuda ini sudah dapat kabar-kabar burung. Kalau Jepang ini bentar lagi ini akan aku tunduk. Makanya kita itu harus segera proklamasi. Karena kan ada vacuum of power dia, ada kekosongan kekuasaan. 1-2 hari vacuum of power tuh lumayan bisa untuk proklamasi, biarpun ya berbahaya saat itu kan. Akhirnya makanya ada tragedi penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok seperti saya yang ya di buku sejarah banyak kan diceritakan seperti itu. Itu adalah desakan dari kaum muda untuk udahlah Bung Karno cepat, kita ini dikejar waktu juga. Mumpung kosong nih gitu ya. Tapi Soekarno Hatta tetap sesuai dengan kesepakatan mereka dengan Marsikal Terauchi di Vietnam tadi. Mereka tidak akan memproklamasikan sebelum memang dapat instruksi resmi dari Jepangnya sendiri. Kayak Jepangnya tuh kami sudah mengaku kami tunduk gitu ya. Oke, kami sudah kalah, silahkan Soekarno Hatta proklamasikan kemerdekaan. Dia belum dapat itu, makanya ya namanya jiwa muda dan jiwa tua itu kan kematangan itu memang membedakan ya Kak ya. Akhirnya udahlah sabar dulu, dan akhirnya di Rengas Dengklok itu Ahmad Subarjo datang. Bilang sama Soekarno Hatta, "Bung, Jepang sudah kalah. Oke, kita proklamasi segera," kata Soekarno. Itulah mereka kembali lagi ke Jakarta, mempersiapkan teksnya, mempersiapkan bagaimana besok acara proklamasinya, dan saat itu juga Soekarno Hatta kecewa. Kayak mereka jumpai angkatan darat lagi kan. Gimana? Saya dengar Jepang sudah kalah. Kami bisa proklamasi. Belum bisa, kami belum dapat berita dari Tokyo secara resmi katanya. Kata angkatan darat di Jakarta saat itu. Hatta marah, kok kalian gak sesuai janji sih? Kan kalau katanya kalau Jepang sudah tunduk kami boleh proklamasi. Ya Hatta agak kecewa saat itu. Tapi akhirnya, makanya pernah dengar itu Laksamana Maeda, yang orang Jepang yang membantu kemerdekaan Indonesia. Oh ya. Pernah kan? Di buku sejarah juga banyak gitu. Bagaimana akhirnya dia dari angkatan laut nih. Laksamana Maeda itu akhirnya memanggil Soekarno dan Hatta dan ada Sayuti Melik, ada Ahmad Subarjo, ada Sukarni dan sebagainya itu ke rumahnya. Dia bilang, "Oke, Soekarno Hatta, naskah proklamasi rumuskan di sini saja. Karena secara keamanan lebih aman, karena angkatan darat itu nggak bisa nyerbu, itu kan rumahnya Laksamana. Iya, nggak mungkin. Masa ada tamtama rendah nyerang rumah jenderal, ditampari dong begitu kan? Serang. Iya, ditandai kan, itu gampang banget namparinya kalau yang pangkat rendah apa jenderal kan begitu. Jadi oke, kata Laksamana Maeda, oke, silahkanlah. Kalian rumuskan aja di sini karena keamanannya lebih terjaga daripada kalian buat rumusan naskah proklamasi di mana gitu. Akhirnya satu malam itulah Soekarno Hatta dan para pemimpin itu akhirnya merumuskan naskah proklamasi yang juga tidak keluar dari Piagam Jakarta memang. Jadi Piagam Jakarta itu tetap menjadi dasarnya ya Kak. Apa ya kata Soekarno, apa ya Piagam Jakarta yang bisa kita jadikan intisari masuk ke proklamasi. Itulah makanya proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal itu kalau yang bait pertama itu dari Subarjo, bait kedua yang hal-hal yang mengenai kekuasaan ditindaklanjuti dalam tempo yang sering itu dari Hatta. Nah, kemudian terjadi perdebatan itu siapa yang menandatangani proklamasi. Kalau Soekarno itu pingin kayak kemerdekaannya Amerika, semua yang hadir situ tanda tangan. Tapi kalau tidak salah Sukarni akhirnya bilang, gak usah Bung, banyak banget, capek banget kita nandatangani kan. Akhirnya yang nandatangani Soekarno Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia. Jadi representatif bangsa Indonesia itu ya Soekarno Hatta.
Dan kalaupun saat itu mungkin semua nanda tangan, banyak banget proklamator gitu. Tidak Soekarno-Hatta aja hari ini. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Iya, Soekarni dan sebagainya. Jadi bapak proklamator banyak banget, bapak-bapak. Jadi bukan bapak proklamator, bapak-bapak proklamator. Tongkrongan bapak proklamator. Saking banyaknya. Itulah akhirnya ya setelah naskah oret-oretnya itu akhirnya diketik oleh Sayuti Melik, dipakai mesin tik dan sebagainya. Dan uniknya itu loh Kak, sebenarnya naskah proklamasi itu, naskah yang dioret-oret Soekarno itu hilang. Oh. Jadi setelah ya mungkin Sekarang nggak ketemu akhirnya. Jadi saya lupa Ahmad Subarjo atau siapa itu yang nyimpan. Jadi ketika sudah dioret-oret, ya kan, dikasih ke Sayuti Melik untuk ditulis pakai mesin tik. Ya udah itu di situ aja gitu kan. Nah, kita kertas hari ini, nggak penting kali ini lagi kan. Akhirnya itu ya entah terbuang, entah gimana, itu diselamatkan oleh Ahmad Subarjo atau siapa, saya lupa namanya, disimpan gitu. Indonesia di tahun 50-an gitulah, baru itu dikembalikan lagi ke negara, bahwa ini adalah naskah resmi yang dicoret-coret Soekarno ketika merumuskan naskah proklamasi. Itu harusnya ini ya jadi sejarah itu ya, kertas ya, kalau itu hilang, bisa dong banyak orang yang bilang kita hoax. Oh iya betul. Sama kayak foto proklamasi kita itu nggak banyak loh. Pasti fotonya pertama Soekarno membaca. Ya kan? Ya, itu yang paling terkenal. Dia paling sering di mana-mana. Baru foto waktu pengibaran bendera. Ya. Pokoknya saya hitung foto tentang proklamasi itu tidak lebih dari 5. Dan itu tadi makanya saya bilang kalau saya sih menganggap kemerdekaan itu ya Kak, memang kita ini sangat multikultural. Jadi nggak ada tuh Islam paling hebat, Kristen paling hebat, enggak. Kita itu Indonesia itu merdeka bak puzzle. Semua ras, suku itu, agama itu punya puzzle-nya masing-masing. Dibingkailah menjadi kemerdekaan Indonesia. Itu Rengas Dengklok tadi saya bilang, itu yang punya rumahnya orang Tionghoa. Jadi kalau ada yang narasi selama ini, iya betul. Apa Tionghoa nggak punya jasa untuk kemerdekaan? Baca sejarah lagi bro. Anda kurang teliti berarti. Rumah penculikan Soekarno itu rumah orang yang di Rengas Dengklok, itu rumah orang Cina. Tionghoa. Foto yang kita lihat hari ini itu adalah foto dari Frans Mendur. Frans Mendur itu orang Tionghoa, wartawan keturunan Tionghoa Manado. Dia bersaudara, Alex dan Frans Mendur namanya. Alex Mendur dan Frans Mendur. Jadi Alex Mendur ini kan saat itu juga karena tadi proklamasi ini dibaca dengan dibaca dengan berondok-berondok lah, tidak terbuka sekali karena Jepang lagi berkuasa saat itu. Jadi kalau kita kan sudah kami larang kan untuk baca proklamasi, bisa ditembak dan sebagainya. Iya betul. Akhirnya setelah proklamasi kan didatangi sama tentara Jepang. Loh, kalian sudah proklamasi? Sudah, kata Bung Karno. Itulah Alex Mendur itu kamera fotonya itu dihancurkan sama tentara Jepang. Makanya filmnya dulu kan pakai film. Itu nggak bisa diselamatkan. Nah, Frans Mendur ini pinter juga. Dia ditanamnya dulu. Kameranya ditanamnya. Nah, jadi dia ketika digeledah sama tentara Jepang, dia bilang nggak ada saya foto. Itu semua foto Alex dan sebagainya. Nah, setelah aman dia bongkar lagi. Nah, itulah kita punya foto proklamasi gara-gara orang Tionghoa, gara-gara Frans. Nah, ayo jangan rasis. Jangan rasis. Kita semua terlibat. Kita punya puzzle-nya masing-masing. Ya, ada puzzle-nya yang besar, ada puzzle yang kecil. Tapi namanya susunan puzzle, biarpun kecil, kalau nggak ada, kan nggak sempurna dia. Soekarno suku apa sih? Soekarno itu ibunya Bali, Hindu, keturunan Bali, ayahnya Jawa. Oh, nah itu Jawa Bali juga ini ya, jauh gitu ya ininya. Ya semua punya itu tadi Kak, semua punya peran masing-masing. Peran puzzle-nya, makanya itu yang saya bilang tadi, kayak kalau ya dulu ada mungkin 2019 ya, kita itu sangat dipecah belah oleh politik identitas ya. Itu yang akhirnya bahwa dalam sejarah kita orang-orang Tionghoa, orang-orang Arab, orang-orang India atau apapun itu punya perannya masing-masing, biarpun ada perannya yang besar. Jangan merasa memiliki Indonesia ini karena satu sisi saja ya. Saya suku asli Indonesia, kemudian agama saya Islam gitu, kemudian merasa ya Indonesia milik kami gitu. Enggak ya, karena semuanya terlibat. Semuanya ada terlibat dan perannya masing-masing. Tapi uniknya lagi Kak, tahu nggak rumah yang pembacaan proklamasi? Jadi
ketika Oh, Malang. bukan rumah Laksamana ini lagi. Enggak, Laksamana Maeda itu hanya tempat perumusan. Kemudian dibacakan Kemudian dibacakan di Pegangsangan Timur, Rumah Soekarno di Pegangsangan Timur. Nah, sebelumnya sebenarnya ada niatan dibacakan di lapangan Ikada, sekarang lapangan Benteng Jakarta. Tapi Soekarno tahu itu kan daerah terbuka, bisa saja nanti kita diserbu dan ditembaki oleh Jepang. Tapi desas-desus ini sudah tersebar di masyarakat bahwa akan dibacakan di lapangan Benteng, lapangan Ikada itu. Pagi-pagi rakyatnya udah datang ke sini. Jadi kayak kena prank ya, kayak tapi itu bagus juga sih, pengalihan isu kan. Oh iya, betul. Jadi Jepang ini juga fokusnya ke sini, biarpun pembacaan proklamasi itu di Rumah Soekarno. Rumah Soekarno Pegangsangan Timur. Kalau saya baca juga di YouTube pernah bahwa proklamasi yang sering diputar ketika 17 Agustus, proklamasi itu adalah bukan suara Soekarno asli tahun 45. Tapi itu adalah rekaman ulang oleh RRI tahun 1951. Itu suara siapa? Soekarno, cuma itu direkam 6 tahun kemudian, tahun 51 atau 52 gitu. Dari peristiwa proklamasi. Tapi itu berarti itu bukan suara Soekarno ketika memang proklamasi 17 Agustus 1945. Bukan. Itu suara Soekarno tapi 6 tahun kemudian direkam ulang. Direkam ulang oleh RRI. Jadi saya lupa itu karena alatnya rusak atau karena memang apa gitu ya ketika 17 Agustus 45 itu. Jadi lagi-lagi untuk bukti sejarah akhirnya RRI meminta Bung Karno untuk merekam ulang suaranya membacakan teks proklamasi. Itulah proklamasi yang kita itu bukan tahun 45 itu. Tahun 51 atau 52 gitu. Ya. Dan uniknya lagi, tahu nggak, rumah pembacaan proklamasi itu Pegangsangan Timur itu dirubuhkan sama Soekarno. Oh, supaya saya nggak tahu. Tidak ada Jadi jejak apa gimana? hari ini apa belum habis KPR? Belum selesai. Kalau hari ini para sejarawan juga belum ya yang tahu kenapa rumah itu dirubuhkan ya. Itu Soekarno dan Allah Ta'ala lah saya rasa yang tahu. Karena sejarawan belakangan hanya berspekulasi. Jadi rumah pembacaan proklamasi itu dirubuhkan atas perintah Soekarno sendiri. Padahal kalau kita lihat, masa sih tempat paling bersejarah, tempat pembacaan harusnya jadi museum itu. Ikrar itu dihancurkan. Tapi ya Soekarno saat itu rumah itu dihancurkan tahun 60-an awal, kalau nggak salah itu. Tapi hari ini tuh di Pegangsangan Timur itu saya belum pernah ke sana juga ya. Tapi saya lihat di YouTube dan di internet itu ada kayak tugu petir. Nanti bisa Bang Azza Iya, dia kayaknya ada jembatan dari atasnya gini nggak sih? Bukan ya? Itu pancoran. Oh, patung pancoran. Nggak ada di. Gak tahu karena Soekarno kaya ya, kaya nggak? Ya, presiden. Jadi rumahnya proklamasi yang difoto kita yang beredar itu, yang Soekarno baca gini, itu rumahnya sudah nggak ada, sudah dirubuhkan Soekarno. Tapi tempat Soekarno berdiri membacakan proklamasi itu saat ini tuh ada namanya museum. Dia Soekarno bilang, nah dulu aku di situ tuh baca proklamasi. Jadi pas di titik Soekarno baca proklamasi itu dibangun tugu. Di ujungnya itu ada gambar halilintar gitu, gambar logo petir. Nah, ada tuh nanti bisa lihat di internet gitu ya, Kak. Saya lupa tugu, tapi dinamakan Tugu Proklamasi. Disitulah Soekarno berdiri pas membacakan proklamasi. Meskipun rumahnya itu sudah dirubuhkan atas perintah Soekarno sendiri. Alasannya kenapa ya? Hanya Soekarno dan Tuhanlah yang tahu alasan terkuatnya itu apa. Ya sejarawan hanya bisa spekulatif. Dengan adanya sejarah Indonesia ini kan panjang ya Bang. Jepang, kemudian Belanda, dan yang kita tahu tuh Jepang seolah-olah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Aku pengen Bang Taslim itu coba dong sampein ke Sobat Al-Azhar gitu. Gimana cara kita nih anak muda, apalagi kita Gen Z ya. Kita Gen Z. Gimana cara kita anak muda dan generasi-generasi setelah kita ini mempertahankan kemerdekaan, karena ya merdeka itu tidak mudah dan tidak sulit juga. Sulit. Tidak mudah ya. Kecerdasan otak dipakai, fisik dipakai. Gimana nih? Coba dong sampein ke Sobat Al-Azhar gimana? Ya memang harus kita akui juga ya Kak, Gen Z itu memang semakin kesini
sejarah memang semakin dianaktirikan, Ya, betul. dianggap tidak penting dan sebagainya. Padahal bangsa yang seperti kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, jas merah. Jangan sesekali merupakan sejarah. Karena bangsa yang melupakan sejarahnya, bangsa yang tidak punya harga dirinya, bangsa yang tidak punya jati dirinya hilang. Jadi memang tapi saya harus akui pembelajaran sejarah, pemahaman sejarah juga harus up to date. Jangan monoton gitu-gitu aja, karena kan siapapun yang saya temui selalu narasinya sama gitu, kayak Sejarah tuh gak enak, membosankan lah, nggak enak lah, gurunya buat ngantuk lah. betul. Berarti kan harus ada upgrade diri juga dari orang-orang sejarah dan sejarawan untuk memperkenalkan sejarah itu dengan cara yang terbaru, cara yang lebih efektif, efisien gitu kan. Itulah sebabnya makanya saya juga salut dengan kayak channel-channel salah satunya tuh kayak Inspect History, pernah nengok? Enggak. YouTube Inspect History abang pernah ya? Itu kayak memperkenalkan sejarah ya dengan animasi, dengan apa. Jadi Oh iya, ada sejarah apa aja? macam dia umum sih, bahas sejarah dunia, bahas sejarah. Dan Saya selama ini tidak suka sejarah karena itu. Betul Bang, ayo Sobat Lazar komen siapa yang setuju kalau sejarah itu membosankan karena cara mengemasnya yang tidak cara enak. mengemasnya. Bosen Bang, makanya tolong dong guru sejarah yang nonton ini kemas sejarah, apalagi sejarah Indonesia itu gitu loh. Dengan cara yang Apakah- baru ya. Iya, dengan cara yang baru. Apakah kami menonton ataukah bikin drama atau animasi, Iya, benar. ataukah storytelling yang kayak menggebu-gebu itu enak mendengar Bang Taslim ini. Mantap gitu loh. Jadi harapannya apa nih Bang? Untuk para pemuda dan pemudi Indonesia, generasi Z, generasi milenial masih muda, generasi milenial dan mereka masih Ya, masuk 96. Iya. Anak 96 milenial, generasi milenial, Gen Z, kemudian ada Gen Alpha dan seterus generasi-generasi selanjutnya. Apa harapan Abang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Harapannya ya kita berharap kemerdekaan ini terus utuh. Kemerdekaan kita merdeka menjadi bangsa mandiri, bangsa sendiri itu sudah terlaksana. Sudah 79 tahun umur negara ini kita merdeka, bebas dari penjajahan. Tapi merdeka secara kesejahteraan, merdeka secara kemakmuran, masih banyak negara ini PR-nya. Itu mungkin PR bagi kita generasi saat ini yang akan menjadi Indonesia emas di 2045, yang kita harus tetap tidak boleh melupakan sejarah tapi juga mempersiapkan masa depan. Bagaimana kita itu menjadikan pelajaran pengalaman sejarah sebagai guru terbaik untuk menempuh atau menuju masa depan. Jadi bagi saran saya, bagi Gen Z, bagi generasi-generasi selanjutnya, tetap hargai sejarah, tetap belajar dari sejarah, karena belajar dari sejarah untuk mempersiapkan masa depan. Kalau dari Rida, mau ditanya. Iya dong, ada juga. Tapi kalau menurut aku justru semua orang yang merasakan boring atau kebosanan dalam mendengar sejarah, sebaiknya justru mencari sejarah itu dan mengemasnya dengan lebih baik untuk generasi selanjutnya. Iya. Karena kita mau mempertahankan sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Sejarah itu diwariskan. Iya, kita harus mewariskannya terus menerus, dan tugas kita lah nih Gen Z, gimana caranya untuk mengemas sejarah itu dengan lebih baik, karena hari ini ditentukan oleh kemarin. Iya. Generasi hari ini bisa terbentuk karena generasi kemarin bagaimana cara mendidiknya. Gitu Kalau ya. dulu Soekarno-Hatta dan Founding Father kita nggak berjuang berdarah-darah, kita ya masih jadi kaki tangan atau di bawah-bawah kita masih diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Itulah. Jadi kalau kita hari ini sudah tidak melek sejarah, ya generasi yang akan datang akan lebih parah pasti dari generasi kita. Iya, jadi jangan udahlah berharap sejarah kita dikemas dengan baik, itu kitalah yang akan mengemasnya. Kita carilah siapa sejarawan yang bisa menceritakan itu dengan baik. Bang Taslim, ayo silakan hubungi Bang Taslim. kita hubungilah sejarawan itu, kemudian kitalah anak-anak muda sekarang yang mengemas. Karena kebanyakan tuh Bang, harapannya itu anak muda belajar yang giat untuk membangun segala macam. Tapi lupa, sejarah ini harus terus kita
wariskan kepada generasi kita selanjutnya. Tugas kita mengemasnya dengan baik. Ya. Zaman dulu buku, ya, ya kan? Dulu buku. Kemudian apakah sekarang kita membentuknya menjadi video animasi yang diupload di YouTube Indonesia? Indonesia punya YouTube gak? Indonesia Raya. Ada loh Bang di ini. Indonesia Maju. Di sosmed gini. Kenapa sih Indonesia nggak bikin channel YouTube aja terus seluruh rakyat Indonesia seluruh rakyat Indonesia subscribe, nonton, terus nanti uangnya buat bayar utang negara. Ini pemikiran mind blowing loh. Gak tahu kali aja Presiden Jokowi menonton ini dan presiden selanjutnya menonton ini bisa direalisasikan. Lucu juga ya. Bayar utang hasil YouTube. Nah, AdSense-nya ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Bang Taslim. Hari ini kita ngobrol seru tentang sejarah. Terima kasih juga kepada Sobat Al-Azhar. Semoga Sobat Al-Azhar memiliki potensi untuk membuat sejarah menjadi lebih baik. Bisa ya, taklukkan tag nanti ya, Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Oke, terima kasih banget Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.